Berikut adalah kisah Istana Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa gaib Laut Selatan. Dalam bentuk cerita bernuansa mistis dan legenda, Istana Kanjeng Ratu Kidul, gerbang gaib di Laut Selatan. Di balik deburan ombak pantai selatan yang keras dan mematikan, tersimpan sebuah kisah abadi yang menyelimuti kawasan itu dengan aura mistis. Orang-orang menyebutnya Istana Kanjeng Ratu Kidul, kediaman sang Ratu Gaib nan agung, penguasa Samudra Selatan yang tak terlihat mata biasa. Asal-usul dan janji abadi. Dahulu, saat tanah Jawa masih penuh dengan kerajaan-kerajaan besar dan spiritualitas yang kuat, hiduplah seorang perempuan bernama Nyai Roro Kidul, konon. Ia adalah putri dari Raja Pajajaran atau keturunan Majapahit, yang dihianati dan dibuang karena kecantikannya. Dianggap sebagai ancaman bagi sang permaisuri. Di tengah penderitaan, ia mengembara ke pesisir selatan dan bertapa di atas batu karang. Doanya mengguncang alam. Hingga akhirnya, ia diterima oleh penguasa gaib lautan dan menjelma menjadi makhluk gaib nan sakti. Disinilah Nyai Roro Kidul berubah menjadi Kanjeng Ratu Kidul, penguasa kerajaan gaib di dasar Laut Selatan. Konon, ia membuat perjanjian spiritual dengan Raja-Raja Mataram, terutama Panembahan Senopati dan Raja-Raja sesudahnya. Ia akan melindungi keraton selama Raja-Raja tetap menjunjung kehormatan dan hubungan gaib dengannya. Maka tak heran, hubungan gaib antara Keraton Yogyakarta dan Kanjeng Ratu Kidul dipercaya masih berjalan hingga kini. Istana di dasar laut, orang-orang yang memiliki mata batin tajam atau diberi izin gaib mengatakan bahwa Istana Kanjeng Ratu Kidul terletak di dasar Laut Selatan, tepat di seberang pantai Parangtritis, Yogyakarta. Tapi istana ini bukan sembarang bangunan, karena ia hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Berikut adalah deskripsi mistis istananya. Berdasarkan kisah-kisah turun-temurun, gerbang emas dan tirai ombak. Saat seseorang yang memiliki karomat atau kesaktian mendekati pantai dan melakukan laku tertentu, ombak akan terbelah seperti tirai. Di baliknya tampak sebuah gerbang megah berlapis emas dan mutiara. Burung-burung laut berputar di atasnya dan aroma melati menyelimuti udara. Istana kristal dan singgasana laut. Di dalam istana, lantainya terbuat dari batu pualam bening berkilau. Dinding-dindingnya bersinar kehijauan seperti lumut laut yang hidup. Ikan-ikan berenang di udara seperti terbang. Di ujung ruangan utama, terdapat singgasana Ratu Kidul, yang terbuat dari kerang raksasa berhiaskan permata laut. Ia duduk anggun mengenakan kebaya hijau zamrud, dengan rambut panjang terurai dan mata yang memancarkan wibawa tak tertandingi. Penghuni kerajaan gaib, istana itu tak sunyi. Kanjeng Ratu Kidul memimpin ribuan pasukan gaib, para dayang, abdi dalam gaib, hingga prajurit gaib berbaju hijau. Mereka bertugas menjaga wilayah selatan, menghadiri pemanggilan spiritual, dan mengadili makhluk-makhluk gaib yang melanggar aturan. Langit Parangkusumo telah berganti warna. Mentari belum muncul, namun fajar menggantung kelabu. Di dalam rumah kayu sederhana di pinggir desa, Ki Asa duduk diam menatap gelang hitam yang kini melingkar erat di pergelangan tangannya. Gelang itu bukan gelang biasa. Ia terasa hidup, kadang bergetar pelan, kadang menghangat. Dan di malam hari, ia memancarkan cahaya hijau samar yang membuat Ki Arsa sulit tidur. "Kenapa Kanjeng Ratu memberikannya padaku?" gumamnya lirih. Tiba-tiba, angin berdesir masuk lewat jendela yang tertutup. Dupa yang belum dinyalakan, terbakar dengan sendirinya. Dan di depan Ki Arsa, berdiri sosok gaib tinggi besar. Kemunculan Panglima Gaib. Sosok itu bukan manusia. Ia tinggi, mengenakan jubah laut berkilau, matanya menyala seperti api hijau. Ia memperkenalkan diri, "Aku adalah Raden Jagatpati, Panglima Gaib penjaga Istana Ratu Kidul." Ki Arsa segera membungkuk hormat. "Apa yang membuat panjenengan datang ke alam kami, wahai Panglima?" Raden Jagatpati menjawab dengan suara berat. Gerbang penyeimbang telah terguncang. Ada kekuatan tua dari dasar samudera yang sedang mencoba naik ke permukaan. Mereka adalah sisa-sisa makhluk purba yang dikurung sejak zaman sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Dan mereka tahu, kau kini memegang gelang kunci, misteri gelang batu hitam. Gelang yang diberikan oleh Kanjeng Ratu ternyata bukan hanya simbol kehormatan, tapi sebuah kunci gaib. Ia dapat membuka dan menutup akses menuju gerbang tengah, sebuah titik pertemuan antara dunia manusia, dunia gaib, dan dunia purba yang tersembunyi di bawah Laut Selatan. Jika gerbang itu terbuka sepenuhnya, bukan hanya istana gaib yang terancam,
Dunia nyata pun bisa terguncang. Kekuatan dalam gelang ini hanya bisa diaktifkan jika pemiliknya siap mati, kata Raden Jagatpati. Ki Arsa terdiam. Dalam hati ia sadar, tugasnya bukan hanya menjaga, tapi juga mengorbankan jika saat itu datang. Penampakan makhluk penjebol gerbang. Beberapa hari kemudian, saat Ki Arsa bersemedi di Sendang Beji, tempat keramat yang dipercaya sebagai mata air laut, ia melihat bayangan besar muncul di air. Sosok itu tinggi seperti pohon kelapa. Tubuhnya bersisik hitam dan matanya merah menyala. Aku adalah Rogo Angkoro, pewaris samudera sebelum Ratu Kidul. Kami telah sabar terlalu lama. Kini waktunya mengambil kembali tahta kami. Ki Arsa menancapkan tongkat ke tanah, membaca doa pelindung. Namun makhluk itu hanya tertawa dan hilang dalam pusaran air. Waktumu hampir habis, manusia tua. Peringatan dari Istana Laut. Malamnya, dalam tidur Ki Arsa, Kanjeng Ratu Kidul datang dalam wujud cahaya hijau lembut. Suaranya indah, namun kali ini terdengar tegas. Musuh lamaku telah bangkit. Rogo Angkoro adalah makhluk dari zaman sebelum kerajaan-kerajaan manusia berdiri. Ia dikurung oleh para leluhur agung dengan bantuan pusaka, langit, dan darah manusia terpilih. Ia sekarang mengincar gelang itu karena di dalamnya tersimpan kunci pengikatnya. Bergemuruh tanpa hujan. Ombak pecah menghantam karang. Seolah ada kekuatan besar yang tak kasat mata tengah mengamuk di dasar samudera. Dan di sebuah pondok tua di tepi hutan cemara laut, Ki Arsa duduk di antara peta tua dan kitab-kitab leluhur. Gelang batu hitam di tangannya menyala hijau terang. Cahaya itu berdenyut semakin cepat. Semakin kuat tanda bahwa gerbang tengah mulai terbuka. Peta keraton dan tanda rahasia. Beberapa hari sebelumnya, Ki Arsa berziarah ke Keraton Yogyakarta. Menyamar sebagai peziarah biasa. Dengan izin gaib dari Kanjeng Ratu, ia berhasil masuk ke ruang terlarang tempat disimpannya naskah kuno dari era Panembahan Senopati. Di sana, ia menemukan peta pusaka. Peta itu menggambarkan 3 titik penting. Pantai selatan Parangkusumo gerbang laut, Gunung Gamping gerbang darat, Ngobaran gerbang tengah. Gerbang tengah bukan di dasar laut, tapi di tanah yang dulu merupakan laut purba, gumamnya. Ngobaran adalah pantai sakral di Gunung Kidul, tempat upacara persembahan laut dilakukan sejak zaman Mataram. Di sanalah batas dimensi menjadi tipis. Dan menurut naskah, di bawah batu karang Ngobaran tersegel makhluk tertua, Rogo Angkoro. Perjalanan menuju gerbang tengah. Ki Arsa berangkat malam hari membawa gelang batu hitam, kembang kantil, melati, dan kenanga. Sebilah keris pusaka bernama Kai Jalasurya Pusaka Laut pemberian Ratu Kidul. Sesampainya di Ngobaran, ia bertapa di atas batu karang yang disebut Watu Kendit. Angin laut berhembus dingin menusuk. Langit mendadak berubah warna kehijauan. Gerbang tengah telah terbuka. Tiba-tiba batu karang bergetar. Dari celahnya muncullah kabut tebal bercahaya ungu. Suara rongan terdengar dari dasar karang. Lalu muncullah sosok makhluk purba penghuni laut selatan. Rogo Angkoro. Tingginya setinggi pohon beringin. Kulitnya hitam berlumut. Tanduk melengkung di kepalanya. Matanya merah menyala seperti bara. Dari punggungnya tumbuh duri-duri tajam yang mengalirkan racun spiritual. Akhirnya, aku bebas. Raungnya, dunia manusia telah lemah. Raja-rajamu hanya sibuk harta. Penjaga perbatasan sudah tidak lagi suci. Aku akan mengambil kembali Laut Selatan. Ki Arsa menggenggam keris Kai Jalasurya dan membaca mantra. Gusti Sagung Dumade, Kawula Nyuwun Pangreksa. Mugi Pepadang Tan Owa. Pertempuran gaib di gerbang tengah. Rogo Angkoro menyerang, mengguncang seluruh pantai. Ombak naik ke daratan. Petir menyambar dari langit. Namun dari tengah samudera, muncul ombak hijau zamrud. Dan dari dalamnya muncul Kanjeng Ratu Kidul bersama pasukannya. Cukup, Rogo Angkoro. Aku sudah memberimu pengampunan ratusan tahun lalu. Tapi kini kau kembali menuntut kekuasaan lewat kegelapan. Karena dunia sudah tidak adil. Bentak Rogo. Manusia lupa pada penjaga alam. Mereka rusak laut, menjarah tanah, menyembelih tanpa rasa. Maka biar aku yang mengatur ulang semuanya. Kanjeng Ratu memandang Ki Arsa. Inilah saatmu, penjaga gelang.